Halo gengs, balik lagi sama gue Boy Codet. Aduh duh 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 duh. Gimana kabar kalian para Codetkers? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Boy Codet akan merangkum sebuah film yang berjudul Battle for Sevastopol yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan kisah nyata seorang wanita muda Uni Soviet yang bergabung dengan Tentara Merah untuk melawan invasi Jerman ke Uni Soviet dan menjadi salah satu penembak jitu yang paling mematikan di Perang Dunia Kedua. Dia berhasil membunuh 309 tentara Jerman, lalu media Amerika menjulukinya sebagai Lady Death. Gak usah banyak cincong di awal karena besok harus pergi bertemu seseorang yang bernama Ius Sendok. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Film diawali dengan diperlihatkan Eleanora Roosevelt, mantan ibu negara Amerika Serikat, yang sedang berkunjung ke Moskow, bertujuan untuk menemui sahabat lamanya. Lalu, sang ajudan meminta ibu negara untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Uni Soviet. Tetapi, ibu negara tetap ingin menemui sahabat lamanya terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan pergi ke undangan tersebut. Setelah mendengar hal itu, sang ajudan menjadi penasaran siapa sih sosok sahabat lamanya ibu negara. Scene beralih ke 15 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 1942. Uni Soviet mengirim prajurit bertujuan untuk propaganda, supaya mendesak negara Jerman agar meringankan beban yang ditanggung Uni Soviet. Ibu negara menanyakan masing-masing mahasiswa Uni Soviet atas pencapaian yang telah mereka raih. Saat melihat ada sosok wanita, ibu negara merasa terkesima. Wanita tersebut yang bernama Ludmila Pavlichenko. Dia mengatakan bahwa dirinya seorang sniper yang telah membunuh 309 tentara fasis. Mendengar hal itu, semua orang yang berada di Gedung Putih mulai fokus padanya. Para wartawan pun menanyakan sewaktu dirinya di medan perang. Scene beralih ke 5 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1937. Pada waktu itu, sapaan akrab teman-temannya adalah Liuda. Liuda telah diterima menjadi mahasiswa Fakultas Sejarah di Universitas Kiev dengan nilai tertinggi. Keesokan harinya, Liuda bersama teman-temannya sedang merencanakan pergi ke tempat hiburan. Tetapi mereka semua merasa bingung mau pergi kemana. Karena tidak ada keputusan, akhirnya mereka melakukan lempar koin dan opsi menembak adalah pemenangnya. 3 temannya masing-masing diberi peluru oleh instruktur. Lalu, Liuda pun berbicara kepadanya meminta izin untuk diperbolehkan dalam opsi menembak. Instruktur pun memberi senjata dan 5 buah peluru. Dia juga mengajari cara menembak yang benar. Setelah melakukan tembakan, instruktur meminta agar mereka menyebutkan nama keluarganya masing-masing. Lalu, instruktur mengecek papan target, tak terduga Liuda lah yang mendapatkan nilai terbaik. Saat sedang kuliah, tiba-tiba Liuda dipanggil oleh rektor dan menyuruh mengemasi semua alat kuliahnya ke dalam tas. Di sana ada seorang perwira yang sedang membaca biodata Liuda, khususnya profesi kedua orang tuanya. Perwira tersebut mendapatkan laporan dari instruktur yang pernah membimbing Liuda. Ia mengatakan Liuda sangat berbakat dalam hal menembak. Liuda pun diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan. Setelah itu, Liuda bisa melanjutkan kuliahnya kembali. Liuda sangat kebingungan dalam mengambil keputusan itu. Liuda berkata, bagaimana jika saya menolak tawaran itu? Akan tetapi perwira itu menyarankan agar Liuda tidak menolaknya karena hanya orang-orang terpilihlah yang mendapatkan tawaran tersebut. Dan akhirnya Liuda menerima tawaran itu. Sebelum keberangkatan, Liuda berpamitan kepada kedua orang tuanya. Liuda menempuh pendidikan sniper yang sangat keras. Para pelatih tidak membedakan gender para peserta pria dan wanita. Mereka diajarkan untuk menjadi sniper yang sangat handal. Pelatihan tersebut yang rencananya hanya 6 bulan tidak dapat diselesaikan karena pada tanggal 19 Juni 1941 pasukan Nazi Jerman telah melakukan invasi penyerangan ke Uni Soviet lewat Operasi Barbarossa, hingga masa pelatihan pun dipercepat. Para peserta yang lulus ujian akan diberangkatkan ke medan perang. Liuda dan teman-temannya diutus untuk menjadi sniper di garis depan untuk mempertahankan kota Odessa. Komandan Makarov menyarankan Liuda untuk mengincar komandan musuh sebagai sasaran utama, serta senjata tank musuh bisa dihancurkan dengan cara menembak kaca pengemudi sebanyak 3 kali.
dan peluru ketiga akan mengenai tank bahan bakarnya. Tiba-tiba datanglah serangan pasukan Nazi lewat udara yang dilakukan oleh pesawat pengebom. Tidak hanya lewat udara, tentara Nazi pun melakukan serangan lewat daratan. Liuda berjalan merangkak untuk mencari senjata yang ia bisa gunakan. Setelah menemukan senjata rekannya yang telah tewas, dia memberanikan diri untuk menembak kaca tank baja yang sedang menyerang mereka. Di sisi lain, Makarov membantu Liuda dari belakang dan akhirnya tank Jerman berhasil dihancurkan. Saat Liuda akan menembak komandan musuh, tiba-tiba dia menunda tembakannya. Ia merasa ragu karena seumur hidup Liuda tidak pernah menembak manusia. Akan tetapi saat melihat rekannya mati tepat di pinggirnya Liuda, ia pun memutuskan dirinya untuk menembak komandan pasukan itu. Karena komandan pasukan itu telah mati, Liuda berhasil memaksa musuh untuk mundur. Kapten Makarov memberikan vodka bertujuan untuk mengurangi beban mental yang dialaminya. Keberhasilan Liuda menembak musuh sangat diapresiasi oleh Panglima Jenderal Petrov. Lalu sang jenderal memberikan Liuda hadiah senapan. Di hadapan pasukan, Liuda bersumpah untuk membunuh ratusan tentara fasis dan tidak akan belas kasihan sedikit pun kepada musuh. Makarov mengajarkan Liuda membongkar senapan bertujuan agar Liuda lebih mengenali senjatanya. Saat malam hari, Makarov menceritakan kisah dirinya saat perang di Finlandia. Dia pernah membunuh 3 musuh dengan 1 tembakan. Saat mendengar hal itu, Liuda semakin mengagumi sosok Makarov. Hari itu di medan pertempuran, Makarov tidak menemukan Liuda di posisinya. Lalu rekannya melaporkan bahwa Liuda sedang mendekati musuh. Liuda mencoba menembak musuh seperti yang pernah dilakukan Makarov. Ia pun berhasil menirunya dengan sangat baik. Makarov menyuruh Liuda untuk kembali ke posisinya, karena itu sangatlah berbahaya bagi dirinya. Kapten Makarov mengancam jika mengulangi perbuatannya, Liuda akan dibawa ke pengadilan angkatan darat. Makarov menjelaskan alasannya karena ia tak ingin kehilangan kekasih yang dicintainya. Mendengar hal itu, Liuda mengatakan kepada Makarov, sang kapten harus yakin bahwa tidak ada yang bisa membunuh mereka berdua. Kejadian tak terduga, terjadi ledakan besar yang membuat Liuda mengalami luka yang cukup serius. Lalu Liuda dibawa oleh Makarov menuju tenda tim medis yang dirawat langsung oleh Boris yang hampir menjadi tunangan Liuda. Scene beralih ke peristiwa evakuasi kota Sevastopol, sebuah pelabuhan yang terletak di semenanjung Crimea. Pasukan Tentara Merah berangkat dengan armada perangnya, namun di tengah perjalanan, kapal mereka dibombardir oleh pasukan musuh lewat udara. Sampailah di kota Sevastopol. Liuda mendatangi sang jenderal. Ia meminta sang jenderal menandatangani laporan surat kesehatannya agar dirinya diperbolehkan untuk ikut berperang. Sang jenderal berkata bahwa dokterlah yang lebih berhak mengatasi hal seperti ini. Dengan terpaksa, Liuda harus menghadap Boris, meminta ia untuk mendatangani laporan kesehatannya. Tetapi Boris tidak mengizinkannya. Setelah itu, lalu Liuda mendengar bahwa pasukan garis depan telah kembali dari medan tempurnya. Liuda yang sedang berdiri di tepi jalan bertujuan untuk mencari Makarov. Lalu, seseorang memanggilnya. Ternyata dia adalah orang yang dititipkan wasiat oleh Makarov untuk memberikan sniper miliknya kepada Liuda. Mengetahui bahwa Makarov telah gugur, tangan Liuda sedikit bergetar saat menyentuh senapan milik Makarov. Lalu Liuda kembali untuk menghadap Boris. Boris mengetahui bahwa Makarov telah gugur. Lalu Boris mendatangani laporan surat kesehatan itu. Lalu Kapten Leonid Kitsenko ditunjuk untuk menggantikan Makarov yang telah gugur. Keesokan harinya, Liuda yang sedang bersama Leonid, namun saat itu Liuda sangatlah berbeda. Liuda menembak musuh tepat di kaki dan tangannya, bertujuan untuk menyiksa musuh agar mati secara perlahan. Lalu Leonid langsung menembak prajurit itu tepat di kepalanya. Karena hal itu, Liuda sangat kesal dengan Leonid. Menurutnya, mereka tidak layak mati secara cepat. Leonid lalu menasehatinya agar tidak mengulanginya lagi. Orang tidak hanya tentang kematian, masih ada kehidupan yang harus mereka jalani bagi mereka yang masih hidup. Dan hidup juga tidak hanya untuk balas dendam. Mereka berdua diandalkan dalam misi pengintaian di berbagai medan. Mereka membunuh pasukan musuh tanpa ampun, sehingga pasukan Nazi berhasil dipaksa mundur dari Sevastopol. Setelah itu mereka mengadakan acara keberhasilannya. Disitulah Liuda memperkenalkan Boris kepada Leonid. Boris bercerita kepada Leonid perihal hubungan bersama Liuda. Sebelum ikut berperang hingga sampai saat ini, Boris sangat mencintai Liuda.
Leonid yang melihat Lyuda sedang berselisih bersama prajurit, Leonid pun langsung menghampirinya lalu memukul si prajurit yang telah mengganggu Lyuda. Perkelahian pun bisa diredam oleh komandan mereka. Kini mereka berdua resmi berpacaran. Ketika mereka berdua sedang berjalan di sebuah kawasan, tanpa sengaja Leonid menginjak ranjau. Ternyata kawasan itu merupakan ladang ranjau. Mereka langsung berlari secepat mungkin. Karena ledakan ranjau begitu cepat, Lyuda bertelungkup dan Leonid melindunginya dari efek ledakan bom. Karena hal itu, punggung Leonid telah hancur. Lalu Lyuda membawa Leonid yang sudah tewas. Sampailah Lyuda sudah tak mampu berjalan lagi. Lyuda meminta pertolongan dan akhirnya pertolongan pun tiba. Lyuda kembali merasakan kenyataan yang begitu pahit. Ia sudah 2 kali kehilangan orang yang sangat dicintainya. Saat sadar, Lyuda melihat Boris yang sedang merawatnya dan mengaku menyesal telah memberikan izin untuk ikut berperang. Tidak lama dari itu, mereka didatangi seorang perwira yang membawa perintah agar Lyuda harus tetap bertugas. Jerman mengira Lyuda telah mati. Mereka merencanakan serangan besar-besaran ke kota Sevastopol. Karena hal itu membuat Lyuda terpaksa harus turun kembali ke medan perang dengan keadaan yang belum sembuh. Lyuda akan menghadapi seorang sniper terbaik dari Jerman yang bernama Otto von Singer. Karena Lyuda ingin membalaskan dendam dari kematian Leonid, ia pun menerima tugas tersebut. Selama 24 jam lebih, Lyuda bersembunyi di antara bebatuan. Lalu, ia pun merasakan ketidaknyamanan di punggungnya. Ia menyadari bahwa lukanya belum sembuh dan sudah merasa tidak tahan lagi di tempat persembunyiannya. Lyuda pun muncul, lalu mereka berdua saling menembak. Lyuda terkena tembakan tepat di dadanya, sedangkan Otto tewas di tangan Lyuda. Di markas, Boris menghadap Maijen Evan Petrov untuk memohon segera mengevakuasi Lyuda. Dikarenakan sudah 4 kali Lyuda terluka dalam bertugas. Sang Maijen pun mengizinkan Boris untuk mengevakuasi Lyuda. Akan tetapi, lonjakan pengungsi membuat penumpang berdesakan. Melihat hal itu, Boris mengajak Lyuda memilih jalan alternatif lain. Mereka akan menaiki sebuah perahu menuju tempat pengungsian. Pada kenyataannya, Boris memutuskan untuk tinggal di Sevastopol, yang katanya ia akan menyusul dengan perahu berikutnya. Singkat cerita, kota Sevastopol yang dipertahankan selama 250 hari akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jerman. Tidak diketahui pasti, 80.000 jiwa penduduk kota Sevastopol beserta pasukan merah telah tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Scene beralih ke 1 tahun kemudian. Dalam acara konferensi Pers de Galicis, semua prajurit Uni Soviet berlokasi di Chicago, Amerika. Di sana Lyuda berpidato. Ia mengatakan kepribadiannya. Isi pidato tersebut adalah, usia saya 25 tahun dan telah membunuh 309 penjajah fasis. Apakah kalian tidak merasa sudah terlalu lama bersembunyi di balik punggung saya? Sontak pidatonya menuai decak kagum yang berada di sana. Dan akhirnya, Lyuda ditugaskan untuk menjadi instruktur di pendidikan sniper dan diberi gelar sebagai pahlawan. Setelah itu, Lyuda melanjutkan kuliahnya kembali. Sangat terlihat jelas Lyuda menggunakan rencana bintang kehormatan yang diberikan Uni Soviet atas keberaniannya. Dan akhirnya, film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton. Jika video ini menghibur kalian, sok atuh di subscribe heula. See you next video, gengs. Bye bye.